adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki sertifikasi pendidik, kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Sejalan dengan itu, dalam rangka melakukan akselerasi proses sertifikasi pada guru di lingkungan Kementerian Agama, maka dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan program pendidikan profesi guru, khususnya bagi guru dalam jabatan. PPG kali ini bertajuk PPG dalam Jabatan Transformasi Plus. PPG dalam Jabatan Transformasi Plus di Kementerian Agama yang mengusung semangat rekognisi terhadap kapasitas dan kompetensi guru dalam jabatan yang belum tersertifikasi. PPG dalam Jabatan Transformasi Plus ini diperuntukkan bagi guru madrasah serta guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang telah memenuhi persyaratan. Dalam proses pembelajarannya, peserta akan melaksanakan kegiatan, diantaranya belajar mandiri modul profesional, belajar mandiri modul pedagogik, belajar mandiri modul pengembangan perangkat pembelajaran, serta induksi dan tryout. Peserta yang menyelesaikan proses pembelajaran akan mengikuti uji kompetensi, yaitu uji pengetahuan dan uji kinerja, sebagai bentuk evaluasi tahap akhir sebelum mendapatkan sertifikasi pendidik. Informasi lengkap seputar PPG Kementerian Agama dapat diakses melalui web resmi ppg.kemenak.go.id. Melalui video kali ini, kami akan menyampaikan penggunaan LMS bagi peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan di lingkungan Kementerian Agama, khususnya bagi guru keagamaan. Yang pertama, Bapak Ibu silakan membuka website ppg.kemenag.go.id. Kemudian arahkan kursor kepada menu LMS, lalu diklik. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini, dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk melakukan login dengan memasukkan username dan password. Adapun username dan password menggunakan nomor peserta masing-masing. Baik username dan password menggunakan nomor yang sama. Kemudian jika sudah diisi, silahkan klik login. Jika data peserta sudah valid, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke menu seperti berikut. Jika Bapak Ibu guru PAI, maka akan tampil adalah PAI. Jika Bapak Ibu guru pendidikan agama Kristen, maka akan tampil modul pendidikan agama Kristen. Dan seterusnya sesuai dengan bidang studi sertifikasi masing-masing. Kami arahkan Bapak Ibu setelah berhasil login untuk segera merubah password. Caranya, arahkan kursor ke pojok kanan atas yang ada nama Bapak Ibu, kemudian diklik, lalu klik preferensi, lalu nanti arahkan untuk rubah kata sandi. Di sini ada beberapa yang bisa Bapak Ibu rubah. Yang pertama, edit profile. Yang kedua, ubah kata sandi. Yang ketiga, bahasa yang Bapak Ibu inginkan, silahkan, dan seterusnya. Kami sarankan untuk merubah kata sandi sebagai bentuk keamanan yang harus Bapak Ibu miliki. Masukkan kata sandi saat ini, kemudian masukkan 2 kali kata sandi yang baru, kemudian klik simpan perubahan. Jika sudah, nanti Bapak Ibu akan masuk kembali ke menu berikutnya adalah modul saya. Bapak Ibu akan ditampilkan sesuai dengan bidang studi sertifikasi masing-masing.
Berikutnya tinggal diklik saja. Kemudian tunggu beberapa saat, akan muncul deretan tugas seperti di sampingnya. Dan Bapak Ibu cukup kalau agak mengganggu boleh diklik tutup saja. Lalu Bapak Ibu fokus ke 4 menu yang disajikan. 4 menu ini harus diselesaikan secara berurutan. Mulai dari modul profesional, modul pedagogik, modul pengembangan perangkat pembelajaran, dan terakhir adalah induksi serta tryout. Caranya, klik modul profesional, nanti muncul deretan seperti ini. Ini menampilkan topik-topik yang akan dibahas di dalam modul profesional pada masing-masing bidang studi. Dari mulai topik 1, ini akan berbeda tentu dengan modul bidang studi yang lain. Topik 2, topik 3, dan seterusnya. Sebelum Bapak Ibu mengklik topik 1 dan seterusnya, Bapak Ibu pastikan mengisi fakta integritas dan juga membaca langkah demi langkah serta arahan yang ada di atasnya. Klik fakta integritas, akan muncul seperti ini. Isikan nomor peserta Bapak Ibu yang tadi diinputkan pada saat login. Kemudian isikan nama lengkap Bapak Ibu. Kemudian pilih bidang studi atau mata pelajaran Bapak Ibu. Lalu pilih LPTK Bapak Ibu. Misal saya mengisikan nomor tertentu. Kemudian saya mengisi nama. Kemudian bidang studi tadi sejarah kebudayaan Islam, lalu misalnya LPTK-nya adalah di misalnya Syarif Kasim Riau. Bapak Ibu pastikan membaca setiap informasi yang ada di sini dan menaati apa yang sudah kita sepakati. Dengan catatan, checklist saya menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dalam fakta integritas ini. Klik submit. Tunggu beberapa saat, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke layar atau Bapak Ibu arahkan kursor ke modul saya. Klik lagi, kemudian klik kembali ke modul profesional. Maka Bapak Ibu bisa memulai topik 1. Topik 1, Bapak Ibu dibuka dengan pretest. Silahkan diklik pretest, Bapak Ibu nanti akan disajikan soal-soal pretest pada topik 1 di modul profesional bidang studi masing-masing. Diklik, nanti muncul seperti ini. Silahkan kerjakan kuis. Diizinkan mengerjakan 2 kali jika memang masih belum maksimal. Nanti metode yang diambilnya adalah nilai yang tertinggi. Jika sudah, kembali ke modul, nanti baru yang berikutnya akan diperbolehkan masuk ke berkas. Nah, saat ini saya tidak bisa mengklik karena tadi tidak mengerjakan pretest. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik lalu membuka dan membaca. Di sini arahannya adalah baca dan telaah berkas sumber belajar berikut dengan seksama untuk memperlancar pemahaman Bapak Ibu. Kemudian langkah berikutnya menyimak video dan memahami jurnal. Jadi setiap topik ada pretest, ada membaca modul, ada menyimak video, dan ada menyimak artikel atau jurnal. Topik kedua juga sama. Yaitu pretest dulu, baru bisa membuka PDF, kemudian menyimak video, dan jurnal. Begitu seterusnya sampai selesai di topik ke-8. Saya ulangi, setiap topik Bapak Ibu mengerjakan pretest, menyimak dan memahami topik masing-masing dari PDF yang sudah disediakan, kemudian
menyimak video dan menyimak artikel dan memahaminya. Jika dalam topik-topik tertentu tidak terdapat video dan tidak terdapat artikel, maka berarti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke topik berikutnya. Misalnya di sini, topik ketiga hanya ada pretest dan berkas saja. Berarti Bapak Ibu tidak disiapkan untuk video dan artikel. Bapak Ibu bisa lanjut ke topik yang keempat. Dan begitu seterusnya sampai topik ke-8. Jika sudah selesai sampai topik ke-8, Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan tugas mandiri, yaitu dengan catatan ini. Setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word atau diketik di dalam Word, kemudian copy paste di LMS. Adapun tugas yang diminta adalah peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai topik 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Yang kedua, materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai topik 8. Bapak Ibu sudah menandatangani fakta integritas mengerjakan secara mandiri, sehingga sebagai seorang guru, tentu apa yang sudah Bapak Ibu sepakati itu yang dilaksanakan. Jika sudah, nanti Bapak Ibu tinggal diklik saja, diklik di sini, kemudian klik modul atau tugas mandiri profesional, kemudian ke bawah ada kirim pengajuan tugas atau laporan. Diklik, nanti karena tadi yang sudah diarahkan Bapak Ibu menulis di Word atau mengetik di Word, nanti Bapak Ibu tinggal memindahkan ke sini. Atau bisa langsung mengetik secara langsung. Jika sudah, silahkan simpan perubahan. Nanti ada permintaan untuk mengedit atau bisa tersimpan. Tunggu beberapa saat, sudah terkirim. Nanti sistem akan otomatis menilai proses Bapak Ibu. Jika sudah menyelesaikan tugas mandiri, laksanakan yang berikutnya tes refleksi. Dengan perintah, dari modul yang Anda pelajari, silahkan pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Dan seterusnya silahkan dibaca secara langsung. Klik tugas refleksi, tunggu beberapa saat, kemudian nanti kirimkan pengajuan tugas, sama seperti tadi, mengetik langsung atau bisa copy paste dari Word yang sudah Bapak Ibu konsep. Jika sudah, kembali ke modul, lalu tes akhir modul. Ini adalah tugas terakhir dalam satu modul. Di dalam tes akhir modul ini, Bapak Ibu akan disajikan sejumlah soal yang berbentuk pilihan ganda dan Bapak Ibu harus menjawab satu persatu dengan kesempatan yang disediakan. Saya coba klik di sini, misalnya ada ketentuan bahwa Bapak Ibu harus menyalakan kamera. Bapak Ibu harus memberikan persetujuan bahwa kameranya bisa mengakses. Sehingga nanti ketika mengerjakan, Bapak Ibu bisa menyelesaikan. Oke. Klik misalnya seperti ini. Bapak Ibu setujui, lalu mulai mengerjakan. Soal-soal ini yang akan tampil adalah soal-soal yang harus Bapak Ibu selesaikan. Pilih jawabannya pada bulatan di samping option. A, B, C, dan seterusnya. Lalu masuk ke halaman berikutnya.
Jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan tes akhir modul, berikutnya kembali ke modul, kemudian menuju ke modul pedagogik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Menurut informasi dari Panitia Nasional, bahwa setiap modul baik profesional, modul pedagogik, dan modul pengembangan perangkat pembelajaran dilaksanakan selama 10 hari aktif. Sementara untuk induksi dan tryout dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu 3 hari aktif. Silahkan mengikuti dan mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat sampai akhirnya nanti uji kompetensi. Terima kasih, selamat mengerjakan. Semoga kita semua lulus. Amin ya rabbal alamin. Selamat menempuh proses pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. PPG Daljab Kemenak, ciptakan guru profesional, lahirkan generasi unggul. PPG Daljab Kemenak, ciptakan guru profesional, lahirkan generasi unggul.